semuanya adil. Meskipun nampak sebagian orang menganggap itu tidak adil, bahkan seperti syariat kisos. Orang sebenarnya mata protes, kisos apa itu kok kejam seperti itu ya? Dia mungkin mengatakan ini melihat kisos kejam, ada apa namanya dibunuh orang dirajam ya. Seandainya kalau yang korban anaknya sendiri, oke, adil. Hanya melihat orang lain, kenapa? Seandainya yang terkena kasus dirinya, anaknya yang dibunuh oleh orang, dia akan mengatakan dia akan kisos ya. Dan ini contoh bahwasanya semua syariat Allah adalah dibangun di atas keadilan dan dibangun di atas kemaslahatan. Oke, dari tampilan ataupun video yang tadi Bapak bagikan, kita bisa bersama-sama mengetahui informasi yang disampaikan oleh Al-Ustadz yang ada di video, bahwasanya segala syariat agama Islam itu dibangun di atas keadilan dan kemaslahatan. Setiap hukum-hukum Islam itu di atas keadilan dan kemaslahatan. Nah, saya ingin bertanya nih. Saya ingin bertanya kepada Mas Samsul. Mas Samsul. Tadi Ustadznya itu bahwa seluruh hukum Islam itu dibangun di atas keadilan. Disebutkan di antara contohnya adalah kisos. Bagaimana pendapat dari Mas Samsul sendiri? Apakah sesuai memang apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang di video tadi, atau Mas Samsul mungkin ada pendapat lain bahwasanya ada koreksi dari Mas Samsul terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut? Silakan Mas Samsul. Baik Pak, menurut saya mengenai hukum kisos itu sudah sangat adil Pak, karena nanti apabila keluarga kita yang terzalimi itu nanti kita juga akan menuntut kisos. Kira-kira seperti itu Pak. Seperti itu. Terima kasih Mas Samsul. Mungkin ada alasan selain kita bisa menuntut agar kalau keluarga kita menjadi korban wal'iyadzubillah juga bisa menuntut kisos, atau ada alasan yang lainnya Mas Samsul? Mungkin bisa disampaikan agar bisa menjadi Pak, tambahan lagi Pak. Jadi dengan adanya kisos itu memberi peringatan kepada yang lain agar tidak melakukan kejahatan. Masya Allah, Masya Allah. Yang ada disampaikan yang lain Mas Samsul atau cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, Masya Allah. Mbak Saryati hadir atau hadirah? Baru ke belakang Pak. Baru ke belakang. Dari suara perempuan ini, dari perempuan, ada yang mewakili? Hanya Mbak Nurul Aini yang tersisa di kelas. Boten Pak, ada Pak. Alhamdulillah ada. Mbak Iva, oke Mbak Iva, bisa disampaikan Mbak Iva pendapat Mbak Iva tentang hukum kisos? Dari segi keadilannya, dari segi kemaslahatannya, apakah memang benar seperti itu Mbak Iva? Sinyalnya hilang mungkin Pak. Oh seperti itu? Oke. Ya. Hilang itu Pak. Hilang. Mas Rusman saja kalau gitu. Tadi Mas Rusman dipanggil katanya ke belakang. Sekarang Mas Rusman sudah hadir Mas Rusman. Sudah ya, Pak. Alhamdulillah. Pertanyaan yang serupa Mas Rusman. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang siswa yang sekarang belajar fikih, terutama kita sekarang belajar materi kisos, pendapat Anda tentang hukum kisos? Adilkah? Sesuai dengan kemaslahatan? Dan bisa kisos adalah hukum yang adil Bapak, karena itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, Mas Rusman ada? Ada Pak. Oh, Mbak Nurul Aini, silakan Mbak Nurul Aini, silakan. Iya, dengan adanya kisos itu selain memang adil, biar orang itu takut Pak, biar takut melakukan itu. Jadi memberikan efek jera. Dengan memberikan efek jera sehingga tidak ada orang yang melakukan kejahatan serupa karena dia akan dilakukan hukum kisos terhadapnya. Masya Allah. Kelas kita hidup, kelas kita diskusinya juga berjalan dengan sangat baik. Oke, dari diskusi tadi Bapak berusaha masuk ke dalam materi. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Mohon maaf karena mungkin perbedaan slide-nya kurang begitu lancar. Yang pertama, pengertian kisos. Mas Nur Kholis, saya dibantu dong, Bapak dibantu dong untuk membaca pengertian kisos, Mas Nur Kholis. Siap, Bapak. Sebentar, Bapak. Silakan, G. Pengertian kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Hukuman balasan atau balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Yang kedua, Mas Nur Kholis.
perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Berarti dilakukan dengan sengaja, perusakan ataupun penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Berarti Mbak Iva, kalau dari pengertian yang disampaikan Mas Nurholis tadi, kira-kira kisos itu terbagi berapa macam Mbak Iva? Tadi kan disampaikan ada hukuman bagi pembunuh, hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan. Yang kedua adalah perusakan, hukuman bagi yang merusak ataupun menghilangkan fungsi anggota tubuh. Nah, ini kira-kira kita bisa mengambil berapa macam sih kisos itu? 3, Pak. Ada berapa? Ada 2, Pak. Ada 2. Yang pertama, Kisos jiwa dan kisos anggota badan. kisos jiwa, kisos yang yang didirikan karena sebagai hukuman bagi yang membunuh. Yang kedua adalah kisos Anggota badan. anggota badan. Berarti tanpa membunuh. Ya. Seperti contohnya, Mencuri terus dipotong tangannya. potong tangannya. Oke, yang lainnya. Yang lainnya seperti Memukul wajah mungkin itu termasuk penganiayaan atau tidak? Ataupun Iya, Pak. perusakan atau tidak? termasuk Iya. penganiayaan. Atau teman-teman yang gojeknya keterlaluan sehingga ini biasanya dilakukan teman-teman cowok biasanya nih, gojek keterlaluan sehingga kebablasan fungsi dari dari anggota tubuhnya rusak ataupun hilang. Ini termasuk jenis yang sebuah jinayah yang mendapatkan hukuman kisos. Terima kasih Mbak Iva untuk untuk jawabannya. Ya, Pak. Dari yang disampaikan Mbak Iva dan betul apa yang disampaikan Mbak Iva, maka kita bisa simpulkan bahwasanya kisos terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kisos pembunuhan, yaitu hukuman yang diberikan kepada orang yang membunuh dengan sengaja. Jadi hukuman bagi pembunuh yang sengaja itu hukumannya apa? Yang pertama apa? Kisos. Ketika seluruh ahli waris dari keluarga ataupun dari korban meminta kisos, maka hukuman yang wajib diberikan yang harus diberikan adalah kisos. Namun kisos ini akan batal ketika satu di antara ahli warisnya tidak sepakat ataupun keluarga korban menyatakan tidak perlu kisos, maka hukumannya beralih kemana? Beralih ke apa? Iya. Alhamdulillah. Nah, tadi tersebut kalimat diat ya, diat. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya setelah materi kisos kita akan jelaskan apa itu tentang diat. Terus macam yang kedua adalah kisos anggota badan. Kisos yang dilakukan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana, baik melukai, merusak, atau menghilangkan manfaat ataupun fungsi anggota badan. Seseorang ngambil pisau, kemudian datang ke temannya, kemudian memotong jari telunjuk temannya. Nah, ini masuk tidak kisos anggota badan? Sehingga jari telunjuknya ini hilang, kepotong. Masuk, Pak. Masuk. Kenapa masuk ini? Masuk. Menghilangkan anggota. Tindak melukai ataupun merusak dan menghilangkan manfaat. Iya, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan kita seperti ini pasti memiliki manfaat. Dengan struktur tangan yang seperti ini, genggaman kita lebih kuat. Kita pegang benda-benda semuanya sudah dengan desain yang seperti ini semakin kuat, semakin nyaman. Bayangkan kalau mungkin 1 ataupun 2 ataupun 3 di antara jemari ini terputus karena tindak zina ya contohnya, kira-kira fungsinya berkurang atau sama? Berkurang. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kisos agar semuanya ini lebih berhati-hati, tidak mudah melukai temannya, tidak mudah bertindak tanduk yang bisa menyebabkan hilangnya manfaat ataupun fungsi anggota tubuh dari orang yang lain. Kita lanjut Mas Nurholis. Ataupun tidak Mas Nurholis terus, kasihan Mas Nurholis. Kita lanjut ke Mas Rusman. Mas Rusman, tolong bantu Bapak untuk menyebutkan dalil ataupun membacakan dalam hukum kisos. Silakan Mas Rusman. Arabnya apa Indonesianya, Bapak? Bahasa yang Arabnya, yang Al-Qur'an ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mas Rusman, monggo. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun.
Terima kasih Mas Rusman untuk bacaan Al-Quran yang sangat merdu, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yaitu dalam kitab At-Taurah, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Orang yang membunuh, maka balasannya adalah diambil juga jiwanya, dibunuh juga. Mata dengan mata, orang yang merusak fungsi mata, maka harus dikisos. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan setiap luka memiliki kisos. Setiap juruh wal juruh kisos. Mana artinya adalah setiap luka-luka yang disebabkan oleh tindak aniaya yang dilakukan oleh maka harus dan memiliki hak kisos. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah." Dan barang siapa melepaskan hak kisosnya, akan melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Mas Nur Habib, berarti dari ayat ini jelas Mas Nur Habib nggih? Kalau ayat ini menjelaskan bahwasanya kisos itu ada berapa macam? Kisos ada dua. Ada dua. Yang pertama kisos jiwa, dan yang kedua anggota badan. Kalimat dari Al-Quran Mas Nur Habib yang menjelaskan kisos jiwa itu yang mana Mas Nur Habib? Bahasa Arabnya yang seperti apa? Bahasa Al-Quran. Annan nafsa bin nafsi. Annan nafsa bin nafsi mumtaz, yang artinya adalah jiwa dibalas dengan jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau yang anggota badan dari aina bil aini sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisin wal juruhi qisasi faman tasaddaqa bihi. Dari firman Allah, wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Ini adalah menjelaskan bahwasanya anggota badan yang terlukai karena tindak aniaya memiliki hak untuk hukuman, untuk hukum qisas. Terima kasih Mas Nur Habib. Kita lanjutkan anak-anak semuanya ke slide yang berikutnya. Qisas itu serta-merta diadakan atau harus ada syarat yang terpenuhi? Apakah setiap tindak tanduk harus dikisos? Atau ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat tertentu agar kita bisa menjalankan hukum kisos? Maka dibutuhkan syarat-syarat. Ada beberapa syarat, yaitu ada 5 syarat. Yang pertama, ayo semua, teman-teman semuanya, teman-teman kelas ataupun anak-anak kelas 11, kita baca syarat yang pertama. Yang kompak, monggo. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Maksudnya seperti apa nih? Terpelihara darahnya nih. Maksudnya seperti apa Mbak Nurul Aini? Maksudnya orang baik-baik, Pak. Maksudnya orang baik-baik. Berarti orang yang buruk-buruk ataupun orang yang tidak baik-baik halal. Tidak boleh. Boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh. Nah, jadi kita jalan-jalan keluar melihat orang yang nampaknya nggak baik kita bunuh gitu boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak, Pak. Jadi seperti apa? Maksudnya adalah orang yang memang manusia. Betul. Yang syariat Islam membolehkan bagi mereka untuk dibunuh. Contohnya, kita di medan perang melawan musuh-musuh yang datang ke Indonesia menyerang negeri Indonesia waliyadzubillah. Ada di depan kita musuh, kita boleh nggak membunuhnya? Ya boleh Pak kalau perang. Kalau kita nggak boleh membunuh, mereka membunuh kita. Nah, ketika kita membunuh mereka, adakah kisos untuk kita? Tidak Pak, kalau tidak Pak. Itu memang tidak dijaga oleh dalam syariat Islam. Masya Allah mumtaz. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, balik. Pembunuh sudah balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Balik dan berakal. Anak kecil ngambil pisau dapur, bermain sama temennya, nusuk temennya sampai mati. Dikisos enggak anak itu? Tidak, Pak. Dikisos. Atau yang bapaknya dikisos? Tidak dikisos. Karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya adalah harus balik dan berakal. Nah, yang syarat yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ini Bapak lupa untuk menyampaikan ataupun menuliskan dalilnya, Bapak sampaikan saja. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuqadul walidu bil waladi. Bahwasanya seorang bapak itu tidak dibunuh ketika ataupun tidak dikisos ketika melakukan tindak pembunuhan ataupun tindak aniaya kepada anaknya.
Tapi bukan berarti bagi si bapak ataupun bagi mereka yang memiliki anak boleh dengan semena-mena membunuh anaknya. Ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pembunuhan. Namun kira-kira ada nggak hukuman yang setimpal bagi bapak tersebut yang sudah tega membunuh anaknya sendiri? Ada tidak kira-kira? Denda, Pak. Nggak ada. Berarti yang membunuh sudah dibiarkan begitu saja. Didenda Ada mungkin, Pak. Ya, harus diberikan hukuman agar tidak mengulangi. Nanti anaknya 4 dibunuh semua nanti kalau nggak ada hukuman. Berarti nanti akan ada hukuman khusus dari untuk bapak tersebut. Nanti insya Allah di materi yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya di peradilan Islam dan ataupun di bab yang ketiga. Yang berikutnya adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Ini adalah kufu al-kafaah. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Orang yang merdeka membunuh hamba sahaya wajib qisas? Tidak, Pak. Ya. Orang muslim membunuh non muslim wajib qisas? Tidak, Pak. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya derajat yang sama ini terbagi menjadi dua. Ada dua hal. Yang pertama adalah al-hurriyah, yaitu adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Kalaupun hamba dengan hamba maka berlaku qisas, maksudnya adalah yang dibunuh harus sama dengan yang membunuh derajatnya, dan yang kedua adalah dari segi agamanya. Nah, maka kita ambil poin yang terakhir, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan seterusnya. Nah, kita ulangi lagi bersama-sama. Syarat-syarat qisas ada 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Pembunuh sudah balik dan berakal. Itu bukan bapak dari yang terbunuh. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang terakhir, Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih anak-anak untuk keaktifan di kelasnya. Si A, anaknya dibunuh oleh si B. Bolehkah si A ini langsung mengkisos pembunuhnya? Tidak boleh, Pak Guru. Terus siapa yang boleh mengkisos? Terus siapa kira-kira yang boleh mengkisos? Yang diberikan hak untuk mengkisos siapa? Pemerintah. Pemerintah. Berarti kita secara individu ini tidak boleh untuk mengkisos? Tidak boleh. Keluarga boleh, Pak Guru. Keluarga boleh? Tidak boleh. Nah, ini nggak boleh, pemerintah kayaknya. Harus kita kan punya negara, Pak. Kita kan punya negara, nanti kalau saling itu sama juga dengan saling membunuh, no, Pak. Oh iya, deh, Pak Guru. Sangat betul sekali. Kita negara hukum, kita harus mengikuti hukum yang ada. Maka penjelasannya seperti ini. Siapakah yang berhak melakukan kisos? Pada asalnya, para wali korban itu memiliki hak melaksanakan kisos, namun dengan syarat mampu melaksanakan kisos dengan baik dan sesuai syariat Islam, tidak melebihi batas, tidak melebihi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat kisos. Nah, ternyata tidak mampu, maka dilaksanakan oleh siapa? Pemerintah. Diserahkan kepada pemerintah atau wakilnya. Kita nggak mampu dan justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Ini ada korban di kisos, nanti saling kisos. Intinya adalah terjadi pembunuhan di mana-mana, wal'iyadzubillah. Maka kita serahkan kepada pemerintah ataupun yang mewakilinya. Nah, jadi pada intinya adalah pelaksanaan kisos harus dengan pengawasan dan naungan pemerintah atau wakilnya agar dapat mencegah sikap melampaui batas dalam pelaksanaan syariat yang mulia ini. Jelas anak-anak? Ada pertanyaan dari sini? Sudah jelas, Pak. Jelas, G. Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Hikmah yang bisa kita ambil dari syariat kisos. Mbak Nurul Aini, monggo dibacakan Mbak Nurul Aini. Hikmahnya diantaranya adalah? Pak. Ya, hikmah pensyariatan kisos. Yang pertama, menjaga masyarakat dari kejahatan dan menahan setiap orang yang akan menumpahkan darah orang lain. Betul. Ini adalah hikmah yang begitu besar. Syariat ini menjaga darah dan menjaga kehormatan kaum muslimin dan melarang kaum muslimin dari berbuat kejahatan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala adalah walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Profesor Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengomentari ayat tersebut dan mengatakan, pensyariatan qisas berisi rahmat bagi manusia dan penjagaan atas darah mereka. Karena memang syariat ini datang untuk menjaga darah umat manusia. Iya, Pak. Oke, dilanjutkan Mbak Aini, yang hikmah yang kedua. Mewujudkan keadilan dan menolong yang terzolimi, Pak. Mewujudkan yang keadilan dan menolong yang terzolimi. Adil. Jadi sama jiwa harus dibalas dengan jiwa. Dan kita menolong orang yang terzolimi agar tidak terus-terusan menjadi orang yang terzolimi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Yang artinya adalah, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Fala yusrif fil qatl, tidak boleh melampaui batas dalam membunuh. Ini perlu diperhatikan. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Mbak Aini, monggo. Menjadi sarana taubat dan pensucian dari dosa yang telah dilanggarnya. Menjadi sarana taubat dan pensucian dari dosa orang yang telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu kejahatan atau ketaatan? Kejahatan, Pak. Kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan mendapatkan dosa atau pahala? Dosa, Pak. Dosa. Orang yang melakukan dosa harus segera bertaubat. Di antara taubatnya bagi mereka pelaku pembunuhan adalah dengan menerima hukuman qisas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari dosa-dosa yang telah ia perbuat. Semuanya dari penjelasan ini ada pertanyaan tidak? Monggo. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tidak, Bapak. Tidak, jelas semuanya? Jelas semuanya? Jelas. Oke, Mas Rusman. Saya tes nih Mas Rusman nih. Mas Rusman, ini Anda siswa yang terpilih yang pertama, Mas Rusman. Sebutkan 3 syarat qisas, Mas Rusman. 3 syarat qisas. Pelakunya sudah balik, Bapak. Oke, yang pertama, yang kedua. Orang yang terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya. Tuntas, yang terakhir, yang ketiga. Kemudian yang pembunuhnya bukan Bapak. Bukan Bapak dari yang terbunuh. Mbak Saryati bisa melengkapi 2 yang tersisa, Mbak Saryati? Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Dan yang terakhir? Qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan sebagainya. Masya Allah, mumtaz. Dan yang terakhir, kepada Mas Nurkholis, qisas, hukuman qisas, ada berapa macam, Mas Nurkholis? Ada 2, Pak Guru. Ada 2. Yang pertama, di qisas jiwa dengan jiwa dan anggota badan. Masya Allah, alhamdulillah kita menyelesaikan materi qisas pada kesempatan yang mulia ini. Ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Ada yang ingin didiskusikan? Akan disampaikan? Gimana? Sudah jelas, Bapak. Alhamdulillah kalau sudah jelas, maka untuk lebih menguatkan materi yang sudah disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, Bapak ingin anak-anak membuat kelompok, silahkan terbagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok berarti ada berapa? Kita kan ada 15 anggota nih di kelas. Kita ada 5. Silahkan. Kelompok pertama dipimpin oleh Mbak Saryati, kelompok kedua dipimpin oleh Mas Rusman, kelompok yang ketiga dipimpin oleh Mas Nurkholis. Silahkan nanti memilih ke kelompoknya masing-masing, yang penting 5. Nah, tugasnya adalah tolong silahkan lihat ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 45. Silahkan cari tafsirnya. Dari tafsir yang anak-anak temukan tersebut, yang akan tuliskan tersebut, sebutkan pula hikmah ataupun hikmah yang bisa disimpulkan dari tafsir yang anak-anak akan tuliskan di tugas kelompok. Silahkan bisa merujuk ke kitab tafsir apapun, bisa tafsir As-Sa'di, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani ataupun yang lainnya. Bisa menggunakan referensi yang ada di internet juga boleh, ataupun alat-alat ataupun media yang tersedia. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada kesempatan yang mulia ini. Kepada Mas Nurkholis, silahkan tutup kelasnya Mas Nurkholis. Dengan doa Mas Nurkholis. Mari teman-teman kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Jazakumullah khairan katsiran kepada anak-anak semuanya.
kami ataupun Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syaifin. Ini ngajar kelas berapa yang tadi Pak? Kelas 11 Pak, kelas 11 MA. 11 aliyah ya, di Al-Irsyad juga ya? Di Al-Irsyad. Berarti ada 3 yang ngajar di Al-Irsyad. Yang di kelas ini ada 3 Pak Anggi. Oh ya, Pak Syaifin, Pak Rosman, Pak Rosman, Pak Ujang. Ya. Oh, ya. Dari ketiga RPP yang dibuat atau yang dikumpulkan, diupload, apa alasan Pak Syaifin memilih RPP ini tentang kisos? Tentang kisos. Ya. Alasan pribadinya Pak Anggi? Iya, pokoknya alasannya kenapa? Alasannya yang pertama adalah ketertarikan saya Pak untuk kisos ini, untuk hukum ini, karena kan sebagai tambahan informasi dan maklumat pada nanti yang bisa mendengar ataupun yang bisa mengikuti ini, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah merumuskan begitu banyak syariat dan hukum-hukum, dan semuanya dibangun di atas keadilan dan kemaslahatan. Jadi kalau ada kasus-kasus yang sampai menghilangkan nyawa ataupun sampai menghilangkan fungsi dari anggota tubuh, maka sebenarnya Al-Quran itu ataupun syariat Islam itu sudah memberikan solusinya. Dan harapannya semoga minimalnya dengan kita mengetahui syariat ini, meskipun kita belum bisa mempraktekkan ataupun belum bisa menunaikan hukum kisos itu secara utuh, maka minimalnya kita bisa mengetahui bahwasanya ada larangan agar kita tidak melampaui batas, tidak boleh membunuh, tidak boleh menganiaya dan yang lainnya. Jadi landasannya mungkin seperti itu, Pak. Ya. Dibacakan lagi dalilnya, Pak, tentang kisos tadi dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'ain والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Baik, dari syarat-syarat kisos tadi, ya, Pak, kayak kita bisa menangkapnya suatu pengecualian atau istisna bahwa tidak sembarang kisos itu bisa dilakukan. Nah, tadi kan disebutkan misalnya ada salah satu dasarnya hadis ya, bahwa misalnya orang tua yang membunuh tadi. Kemudian persyaratan yang lain ada nggak dasarnya? Persyaratan pembatalan persyaratan dilakukannya kisos, Pak. Iya. Persyaratan dilakukannya kisos dari yang disampaikan tadi, dasar hukumnya sudah terangkum. Yang pertama terangkum di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah tadi ayat 45, juga diperjelas syarat yang ini, Pak, syarat yang kufu, yang sederajat, ini diperjelas dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Bahwasanya seorang muslim itu memiliki derajat yang sama dalam darah. Semua muslim itu sama. Mau yang kaya, miskin, yang warna kulitnya gelap, putih dan yang lainnya semuanya tatakafa'u dima'uhum. Darahnya itu sama. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Dan golongan yang terkecil pun wajib menjaga hal ini, maksudnya adalah wajib menjaga syariat ini, wajib menjaga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin sederajat ataupun derajat kaum muslimin yang di hadapan Allah itu adalah sama. Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa selama ini kita belum bisa menunaikan itu ya, meskipun di negara kita, mungkin di lingkungan kita ada atau bahkan banyak terjadi yang mestinya dilakukan kisos, karena memang hukum kita menggunakan hukum positif. Nah, terus bagaimana itu, Pak? Kalau kita nggak bisa menunaikan itu gimana itu? Jadi secara umum, Pak, syariat Islam itu minimal harus
dimulai dari diri kita sendiri. Syariat Islam dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada itu meminta agar kita, pemeluk agama Islam ini, yang pertama tidak melanggar larangan-larangan Allah. Adapun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan ataupun kita lakukan, kita kerjakan dengan semampu kita dan semaksimal kita yang bisa kita kerjakan. Dengan kita menanamkan diri bahwasanya syariat ini wajib kita laksanakan untuk diri kita pribadi dan lingkungan sekitar kita, harapannya adalah perlahan syariat Islam ini akan bisa memberikan dampak. Ketika seseorang sudah yakin bahwasanya dilarang membunuh, menganiaya dan yang lainnya, otomatis tidak ada orang yang akan berani menganiaya. Itu yang pertama, Pak. Adapun ketika terjadi kasus, maka ini adalah negara hukum. Meskipun syariat memberikan memberikan kejelasan bahwasanya ada hukum qisas dan yang lainnya, maka tidak semua orang bisa melaksanakan itu. Maka kita berikan wewenangnya kepada pemilik hukum ataupun yang berada di pemerintahan untuk menyelesaikan masalah yang ada demi kemaslahatan yang lebih besar, karena dikhawatirkan kalau diserahkan kepada individu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Monggo Bu Nur Hasanah dilanjutkan. Oke, terima kasih waktunya Pak Saifin Nuha. Terima kasih, semangat sekali mengajarnya. Alhamdulillah. Oke, Pak Saifin Nuha. Bapak Saifin Nuha, ini tadi sumber belajarnya apa saja, Pak? Sumber belajarnya saya menggunakan kitab fikih kelas 11, Ibu. Dan saya juga menggunakan Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an terjemahannya juga ada, cuma belum saya bawakan ke sini, ada. Dan juga saya merujuk ke beberapa hadis. Tadi karena belum punya kitabnya, jadi saya mengakses internet untuk mencari sumber-sumber tersebut, hadis-hadis tersebut. Oke. Nah, untuk siswa sumber belajarnya apa ini, Pak? Kalau siswa tentu nanti akan kita bekali dengan yang itu dari kitab fikihnya itu, buku fikihnya itu, dan ketika ada penugasan dan yang lainnya, alhamdulillah di perpustakaan ada beberapa kitab yang bisa menjadi rujukan, terutama kitab tafsir dan kitab fikih, dan tentu ada akses untuk mengakses jaringan untuk mencari bahan-bahan yang ada di internet juga, Ibu. Oke. Berarti bolehkah ketika siswa mencari materi, Pak, meskipun tidak dari yang Bapak tentukan? Boleh? Sangat boleh, Ibu, sangat boleh. Oke. Apa alasannya, Pak? Apa alasannya? Jadi gini, Bu, referensi itu kan banyak sekali. Ya. Ketika saya cuma memakai buku satu ini saja, anggaplah, maka itu mungkin ada kekurangan ataupun ada yang kurang pas, maka akan dilengkapi oleh referensi yang lain. Ketika saya cuma memaksa anak-anak untuk fokus ke satu referensi, maka saya khawatir menghalangi mereka untuk mendapatkan informasi yang begitu banyak. Seharusnya mereka mendapatkan informasi yang lebih luas dari referensi yang lain, maka kalau saya fokus ke referensi yang saya miliki akan menutup informasi itu sampai ke anak-anak, ataupun ilmu itu sampai kepada anak-anak. Intinya kan yang relevan gitu toh, Pak? Yang relevan, ini yang relevan dengan materi yang disampaikan. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Saifin Nuha, pembelajaran seperti itu tidak mudah ya dipahami oleh siswa. Saya yakin tadi nama-nama kisos, terus syarat-syarat kisos lah. Ini kan ada istilah dalam pembelajaran itu pendekatannya ada pendekatan tematik, ada pendekatan kontekstual. Ini kalau Pak Saifin Nuha lebih mudah pakai yang mana antara kontekstual dengan tematik? Kalau saya lebih mudah dengan tematik, Ibu. Oh, tematik. Apa alasannya, Pak? Apa alasannya? Mungkin ini kekurangan dari saya juga, ya. Karena kalau kita melihat tema jelas maksudnya seperti apa, terkadang kita bisa menggambarkan kira-kira nanti arahnya seperti apa, proses nanti seperti apa. Jadi kita memang bisa merumuskan kira-kira nanti langkahnya seperti apa. Kalau kontekstual nanti mungkin kelemahan saya, mungkin saya kurang bisa kurang bisa menjiwai ataupun kurang bisa menghayati seperti itu. Oke, mestinya ya ini bisa dikontekstualkan, nggih. Kontekstualkan dalam arti bahwa itulah untuk bisa mengarahkan bagaimana siswa itu bisa mendapatkan pembelajaran tidak hanya di kelas, di proses di sekolah, tapi juga di rumah, di masyarakat. Sehingga tidak harus yang namanya belajar itu mestinya sepicik harus di dalam kelas. Harus di dalam kelas, betul. Inilah namanya kontekstual. Nah, mungkin ini Bapak bisa gali lagi pendekatan kontekstual untuk kaitannya materi-materi yang lain sehingga anak lebih paham. Jadi tidak bahasanya bahasa yang
kalau bahasa Indonesia dikatakan bahasa yang jelas, tapi kan ada bahasa itu ada verbal, ada non verbal. Nah, inilah jadi anak akan bisa secara leluasa menggali wawasan keilmuan bahwa tidak harus kita itu belajar dalam konteks yang suatu tempat yang ditata sedemikian rapinya, sedemikian indahnya, tidak. Oke. Ini terima kasih Pak. Ini saja Pak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur